Al-Khalidi atau biasa dipanggil dengan Abuya Mudawali. Keturunan beliau Abuya Syekh Haji Muhammad Wali Al-Khalidi adalah anak bungsu daripada 4 bersaudara, yaitu dari buah perkawinan Haji Muhammad Salim bin Malim Palito yang berasal dari Koto Baru, Rau-Rau, Batu Sangkar, Sumatera Barat, dengan Siti Janadat, salah seorang putri kepala desa yang bernama Kecik Nyak Wujud dari Kota Palak, Labuhan Haji, dan juga Haji Muhammad Salim merantau ke Aceh sebagai guru agama di Labuhan Haji dan juga di Manggeng Raya. Adapun pendidikan beliau, Abuya Mudawali lahir di Blangporoh, di suatu desa di Kecamatan Labuhan Haji pada tahun 1917. Ketika Abuya berumur 6 tahun, ibu tercinta beliau meninggal dunia. Lalu Abuya diasuh oleh ibu tiri beliau yang dipanggil dengan nama Mak Indua, sambil beliau belajar kepada ayahandanya. Beliau belajar membaca Al-Quran dan juga berbagai ilmu pokok keagamaan. Beliau juga bersekolah di Kota Tring, yaitu sekolah HIS, sekolah milik Belanda pada masa itu, selama 4 tahun. Ayahnya sangat sayang kepada beliau karena melihat tanda-tanda kemuliaan pada masa yang akan datang, kecerdasan dan kesalehannya. Lalu ayahanda mengantarkan beliau belajar kepada Tengku Syekh Muhammad Ali yang berasal dari Lampisang, Aceh Besar, yang mengajar di Pasar Lama, Labuhan Haji selama 2 tahun. Kemudian ayahandanya mengantarkan beliau ke Blangpidi untuk belajar kepada Syekh Mahmud, untuk belajar ilmu fikih dan juga ilmu-ilmu lainnya yang berkaitan dengan agama. Para hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah, pada waktu itu beliau telah dikira alim karena sudah dapat mengajar berbagai ilmu kepada santri-santri selama 3 tahun. Beliau sangat rajin beribadah dan juga rajin mentalaah kitab-kitab. Kemudian pada tahun 1935 beliau berangkat ke Banda Aceh untuk menambah ilmu, yaitu kepada Syekh Haji Hasan Krungkali, dan ilmu qiraah pada Tengku Haji Hasballah Indrapuri. Beliau belajar tidak pernah dibelanjai di kampung, tidak pernah dibelanjai dari orang tua, melainkan daripada kasih sayang masyarakat setempat. Sebab setiap orang yang melihat beliau timbul kasih sayang di dalam hatinya, maka apapun keperluan beliau tidak terasa sulit untuk didapati. Maka oleh Persatuan Ulama Seluruh Aceh yang disingkat dengan PUSA mengirim beberapa pemuda yang berpengetahuan agama lagi cerdas ke Padang, Sumatera Barat, termasuk beliau, untuk belajar di Normal Islam, yaitu salah satu pendidikan modern yang dipimpin oleh Profesor Mahmud Yunus, tamatan belajar di Mesir. Beliau belajar hanya 6 bulan sebab beliau melihat pelajarannya itu rendah dibandingkan dengan ilmu yang dimilikinya di Aceh. Maka oleh salah seorang ulama Sumatera Barat yang bernama Khatib Ali mengajak Abuya untuk mengajar dan berdakwah di dalam mempertahankan i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga mazhab Imam Syafi'i.
yang terancam keberadaannya di Sumatera Barat karena tumbuh berbagai paham baru, yaitu salah satunya Wahabi dan anti madhab. Beliau sangat pintar di dalam mengemukakan dalil-dalil, di dalam berdiskusi, sangat fasih di dalam menyampaikan, sehingga beliau digelar dengan Tuanku Mudo Aceh. Juga beliau menghadiri majelis pengkajian Syekh Haji Muhammad Jamil Jaho dan Syekh Haji Sulaiman Ar-Rasuli, yaitu ulama-ulama besar yang sangat berpengaruh di Sumatera Barat. Kemudian beliau belajar ilmu tarekat dan juga belajar ilmu tasawuf kepada Syekh Abdul Ghani di Batu Basurat, Bakinang di Kampar, Riau. Dan juga sempat bersuluk sehingga mendapatkan ijazah sebagai mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Beliau juga belajar di Mekah pada Tuan Syekh Ali Maliki selama 6 bulan. Para hadirin sekalian, kalau dilihat di dalam sejarah, beliau tidak banyak dapat belajar, tetapi beliau mendapatkan ilmu adalah dengan ilham dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, di dalam perjuangan, di dalam bidang penyampaian ilmu atau di dalam mengajar, Abuya Syekh Haji Mudawali terkenal sebagai seorang yang sangat alim dan juga rasih di dalam berbagai ilmu, terutama di dalam bahasa Arab, usul fiqh dan juga ilmu mantik. Memiliki idrak yang kuat dan juga hafalan yang banyak. Dapat mengemukakan berbagai masalah dengan menyebutkan nama kitab dan juga halamannya serta hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Beliau mengembangkan agama ini, mengajar dari berdakwah selama 4 tahun di Sumatera Barat dan 18 tahun di Aceh. Membina sekolah tarbiyah Lubuk Bagaluang di Sumatera Barat, menjadi guru besar di Madrasah Islamiyah di Jaho, Padang Panjang. Mendakwahkan agama di Sumatera Barat dan juga di Riau. Beliau cukup terkenal di masa itu sebagai ulama yang sangat muda, sangat pintar di dalam berdakwah, sehingga pendengar penuh perhatiannya. Pendengar diam, tenang, seolah-olah ada burung yang hinggap di kepala mereka. Begitulah keahlian beliau. Juga berpakaian jubah beliau yang rapi serta serban di atas kepala, rona muka yang memancarkan sinar, lidah yang fasih, suara yang lantang, keluar daripada hati yang bersih untuk memberikan kabar gembira dan juga kabar penakut, mengingatkan kita kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita cintai, sehingga sangat mempengaruhi umat terhadap penyampaian beliau. Banyak orang-orang maksiat bertaubat, orang-orang yang berada di dalam keraguan menjadi yakin, orang-orang yang malas, orang-orang yang lalai menjadi taat, orang yang sesat mendapat petunjuk setelah mendengarkan dakwah beliau. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, setelah beliau kembali ke Aceh pada tahun 1940, beliau membangun yaitu pesantren di Pauh, Labuhan Haji, sekolah tarbiyah Labuhan Haji, dan juga membangun masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama dengan murid-murid beliau, yaitu Syekh Zakaria Labaisati dan Syekh Haji Jailani Musa. Murid-murid yang belajar di sana yaitu di pesantren Pauh, di antara lain Syekh Marhaban bin Syekh Haji Hasan Krumkali.
dan beberapa ulama lainnya yang ada di Aceh, yaitu di Singkil seperti Tengku Haji Zamzami Syam. Kemudian pada tahun 1942 beliau membangun pesantren Darussalam yang sangat terkenal sampai saat ini, yang terus anak-anak beliau kebanyakan memimpin pesantren di Aceh, menimba ilmu di pesantren Darussalam, baik semasa hidup beliau yang muridnya mencapai lebih daripada 1.000 orang maupun setelah beliau meninggal dunia. Pesantren ini pada awalnya rawa-rawa yang sangat dalam, namun dengan berkat doa beliau, batu keluar daripada laut bergunung-gunung sehingga tertimbunlah rawa-rawa yang dalam tersebut. Pada masa itu juga tidak ada kendaraan pengangkutan, hanya ada semangat dan juga kemauan daripada murid-murid beliau serta masyarakat untuk membawa batu-batu tersebut, sebab patuh dan sayang kepada beliau sebagai gurunya di dalam membina pesantren ini. Para hadirin sekalian, dan juga beliau mengembangkan ilmu tarekat, yaitu pendekatan kepada Sang Khalik, pencipta. Banyak daerah-daerah tarekat yang terbesar di Aceh untuk berubudiyah dengan metode tarekat, sehingga banyak mursyid-mursyid tarekat khususnya di Aceh dan Sumatera Barat. Beliau juga mengadakan suluk yang dihadiri oleh ribuan jamaah pada bulan suci Ramadan, bulan haji, dan juga pada bulan Maulid. Di antara lain, murid beliau yang tertua di bidang tarekat yaitu Syekh Haji Adnan Mahmud di Bakungan. Ulama-ulama yang terkenal dari murid beliau di Riau yaitu Syekh Haji Aidarus Kampar. Di Sumatera Barat Syekh Khatib Abu Samah. Di Palembang Ahmad Dimyati. Di Tapanuli Syekh Nawawi. Di Medan Syekh Syahbudin Kemala. Banyak lagi di Aceh seperti Syekh Abdul Aziz Samalanga, Tengku Abdullah Tanah Merah, dan lain-lain. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, adapun perjuangan beliau di dalam berorganisasi dan juga perjuangan beliau di dalam berpolitik adalah Abuya, seorang ulama karismatik yang dikunjungi oleh setiap masyarakat, baik rakyat biasa ataupun pejabat, di mana sebelum kemerdekaan negara Republik ini atau setelah merdeka daripada Belanda dan Jepang, sangat menghormati beliau, sebab beliau mempunyai pendirian dan sikap yang tegas di dalam menegakkan kebenaran. Abuya juga melatih murid-muridnya sebagai laskar Hizbullah untuk mempertahankan agama dan juga mempertahankan tanah air di masa kemerdekaan. Beliau tidak pernah terlibat di dalam gerakan-gerakan organisasi terlarang